bersama Huria. Halo, selamat malam teman-teman dongeng untuk Huria. Iya, nah sekarang Kita akan menceritakan Sup Batu. Ini dari Bobo ya. iya, jadi ini dulu ada majalah anak-anak namanya majalah Bobo. Nah sekarang tahu udah nggak ada kayaknya majalah Bobo. Iya, karena udah dulu gitu, jadi udah nggak ada bahan-bahan. Nah bahan kalau lagi. sekarang Bobonya adanya di website. Iya, website, karena yang ada tuh elektronik. Betul teman-teman. Yaitu bisa dibuat jadi HP, laptop, sama Sorry. nanti bukan. Oke, jadi ini kita mau membacakan dongeng judulnya Sup Batu. Aku udah kasih tahu ini. Penulisnya Kak Vanda Parengkuan. Jadi Gambar siapa ini? Bagus banget. jadi tokoh utama dongeng ini namanya Honza dan Nenek Milka. Honza dan Oke, Nenek jadi Milka. ceritanya gini ya. Ibu aja yang baca atau Huria? Aku Ibu jadi- dulu ya. Oke, aku jadi Honza, ibu jadi Nenek Milka. Ya. Oke. Honza adalah seorang pengembara yang cerdik. Suatu hari di musim dingin, ia berjalan tertatih di jalan setapak desa. Badannya menggigil kedinginan karena lapar dan lelah. Honza merogoh saku bajunya, mencari koin-koin sisa uang. Namun, ia ternyata tidak punya uang sama sekali. Kasihan. Yang ada di sakunya hanyalah sebuah batu kerikil kali. Ya. Oh, ini Honza aku tahu, pun- Mak. Pasti ini supnya terbuat dari batu-batu yang dia bawa ya. We'll see. Oke. Honza menggelengkan kepalanya sedih. Ia pun meneruskan perjalanannya sambil menahan lapar. Tak lama kemudian, ia melewati sebuah rumah gubuk. Itulah rumah pertama yang dilihatnya di desa itu. Honza pun mendekati rumah itu dan mengetuk pintu rumahnya. Sesaat kemudian muncullah wajah seorang nenek dari balik pintu. Selamat malam. Sapa si Honza sopan. Adakah sedikit makanan untukku? Nama aku Honza. Aku pengembara yang kedinginan dan kelaparan. Nenek itu membuka pintu sedikit lebih lebar. Saya tidak punya makanan, nak, katanya dengan suara parau. Tapi kau boleh masuk untuk menghangatkan badan. Oh iya, namaku Nek Milka. Nek Milka, aku kayak Milky. Honza segera masuk ke rumah sederhana itu dengan lega. Kini ia duduk di dekat perapian. Badannya mulai terasa hangat. Sementara itu, Nek Milka duduk di seberang sambil merajut. Wajahnya tampak merengut bosan. Cuaca dingin membuat ia tak bisa melakukan kegiatan lain selain merajut. Sudah kuduga. Beberapa saat kemudian, Honza mengambil batu kerikil tadi dari sakunya. Ia menggosok-gosoknya di lengan bajunya dan melempar-lemparkannya dari tangan kanan ke tangan kiri. Nek Milka jadi tertarik dan mulai memperhatikannya. Kemarin saya makan sup yang lezat dari batu ini, kata Honza. Hah? Iya, emang bisa? Tidak mungkin. Mana mungkin batu bisa dibuat sup. Nenek Milka tertawa. Tentu saja bisa, jawab Honza. Akan saya buktikan jika ada panci besar berisi air. Nek Milka tampak ragu, namun ia tiba-tiba menjadi bersemangat karena mendapat kegiatan. Nek Milka segera mengambil sebuah panci dan meletakkannya di atas kompor. Ketika air mendidih, Honza memasukkan batu kerikil itu ke dalam panci. Beberapa menit kemudian, ia mengambil sendok dan mencicipi air itu. Lezat, lezat, Katanya. katanya. Tapi saya yakin sup ini akan lezat jika
ditambah merica dan garam. Merica. Merica dan garam. Jika ada, aku nggak tahu itu. Nek Milka membuka lemari dan mengambil merica dan garam. Honza melihat lemari itu penuh dengan bahan makanan. Ia menaburkan merica dan garam ke dalam panci dan mencicipinya lagi. Gumamnya saya yakin hanya dengan ditambah bawang sup ini akan jadi enak. Dan batu. Nek Milka segera mengupas bawang, mencincang dan memasukkannya ke dalam panci. Honza mengaduk air dan mencicipinya lagi. Mungkin perlu ditambah sedikit wortel dan daging jika ada. Aduh, banyak banget ini. Kembali Nek Milka mengambil wortel dan daging. Honza mengaduk adonan sup. Jika ditambah kentang tentu akan tambah lezat katanya. Mana batu-batunya? Nek Milka memberinya kentang yang sudah dibersihkan dan dipotong kecil-kecil. Honza menambahkannya ke dalam panci dan duduk dekat perapian. Hampir selesai. Sekarang aromanya sedap, bukan? Setelah setengah jam kemudian, ia mencicipi sup itu lagi dan berkata, Sekarang supnya sudah masak. Ayo kita makan bersama Nek Milka, ajak Honza. Sambil tersenyum, Nek Milka menata meja makan dengan taplak meja yang indah. Honza menuang sup ke dalam 2 mangkok besar dan duduk di meja makan bersama Nek Milka. Aku ya. Nenek sangat baik. Andai saja ada teh jahe untuk menemani sup ini. Nanti jadi itu. Akan saya buatkan, kata Nek Milka. Ia beranjak dari meja makan dan kembali dengan 2 gelas teh jahe. Mereka makan dan minum teh jahe sambil mengobrol. Nek Milka kemudian juga mengambil roti, keju, buah, dan kue tart besar. Wah, ternyata di rumah Nek Milka banyak makanan. Katanya Aneh banget. mereka saling bertukar cerita dan tertawa. Nek Milka belum pernah merasa sebahagia sore itu. Sudah lama ia tidak punya teman untuk bercakap-cakap. Aku kira tuh pagi, ternyata sore. Aku kira malah ini malam. Ketika perut mereka kenyang, Nek Milka berkata, "Sudah larut malam, saya akan siapkan kamar tidur tamu. Di sana hangat dan nyaman." Ketika Nek Milka pergi, Honza mengambil batu tadi dari dasar panci sup, dilapnya bersih-bersih dan dimasukkannya kembali ke dalam saku. Pagi harinya, Honza kembali mengucap terima kasih. "Saya semula tidak percaya kamu bisa membuat sup yang enak hanya dengan sebuah batu," kata Nek Milka sambil tersenyum. Supnya menjadi enak karena bahan-bahan yang nenek tambahkan, jawab Honza. Terus teranglah. Ia meraba sakunya untuk memastikan batu itu masih ada. Batu ini mungkin masih aku perlukan lagi malam ini, katanya lirih sambil berjalan pergi. Selesai dewa, ternyata bukan batunya yang dimakan buat di sup. Ternyata itu hanya taktik Honza. Taktik itu kayak ide Honza untuk secara halus meminta makanan ke Nenek Milka. Jadi deh dia dapat makanan gratis. Nah teman-teman, cerita ini ternyata berasal dari negara Cekoslowakia. Ada ya? Ada di Eropa. Kok ini katanya ini kayak di Eropa, tapi kenapa bahasanya Indonesia? Kenapa tuh teman-teman ya? Ya karena ini dongengnya ditulis sama orang Indonesia. Oke, jadi begitu teman-teman, kita harus banyak akal kayak Honza. Oke, see you sampai jumpa di dongeng berikutnya. Dadah semuanya.
Hai teman-teman dongeng untuk Huria. Kira-kira untuk episode berikutnya, Huria bacakan dongeng apa lagi ya? Kalau kalian ada ide, yuk request judul dongeng yang ingin kalian dengarkan dengan mengirim voice message. Silahkan klik link yang ada di deskripsi episode ini ya. Ditunggu.